Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ghifari dari kelas 4A. Saya Farid Muhammad. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami tentang sistem informasi rental mobil atau yang sudah kami beri nama itu Fari, singkatan dari nama saya Fari dan teman saya Rizal. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kita buat. Saya berdua, saya dengan si Fahri. Nah, sistem rental mobil kita tuh memiliki kelebihan di mana user interface-nya yang sangat mudah dipelajari untuk semua pengguna gitu, semua user, karena emang sudah terbiasa dengan yang lainnya gitu istilahnya kan. Nah, terus kelebihan yang lain juga sih di sini user tuh cuman disuruh untuk daftar terlebih dahulu, login, lalu setelah itu baru user bisa bisa menyewa mobil yang diinginkan gitu kan. Nah, di sini tuh kita juga melakukan pengujian login, input data ketersediaan mobil, input data rental, dan input data pesan. Nah, habis itu kita input data pemesanannya, terus input data pembayarannya. Nah, setelah itu akan terdapat hasil pengundiannya gitu kan. Nah, selain itu kelebihannya kita juga di sini mempunyai kelebihan ya, mungkin mengurangi jumlah kendaraan di jalan gitu supaya mengurangi kemacetan yang ada. Bisa jadi seperti itu. Terus yang kedua, mengurangi kekurangan dari sistem mobil yang bisa ditemukan beberapa rental, yaitu dari segi keamanannya yang kurang terjamin gitu kan dari website lain. Terus yang kedua, kondisi mobil rental yang disewa itu masih cukup baik gitu, jadi layak lah untuk dikendarai gitu kan, tidak seperti mobil rental yang lain misalnya rusak tuh kan, ada kendala di jalan gitu kan. Terus dengan membuat halaman website ini yang diakses melalui internet, perusahaan dapat mempromosikan produk yang dibuat. Nah, kemudian bisa memesan via online melalui internet juga gitu kan. Jadi kita tuh selain bisa datang ke sini atau mampir lah gitu kan, sekalian ngobrol-ngobrol. Nah, bisa juga melalui website gitu kan. Cuman syaratnya tadi pertama harus register terlebih dahulu, lalu login. Nah, terus karena itu membuat inovasi baru, kami merancang ini menggunakan framework Laravel. Nah, insya Allah itu yang bisa menutupi kekurangan yang sebelumnya dijelaskan itu. Ya, dari segi ya mungkin keamanan kami kurang sempurna, bisa jadi kan. Nah, rental mobil itu merupakan hal yang sangat sering digunakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya, masyarakat kita sering menyewa mobil untuk melakukan mudik kan. Tapi sekarang ada pandemi seperti ini, mungkin mudik ditunda gitu kan. Tapi ya masih adalah istilahnya mudik ke kampung gitu kan. Jadi kita berinisiatif mengembangkan sistem rental mobil yang baru dan lebih canggih kan gitu. Terus di sini kita juga menggunakan metode penelitian. Yang pertama pengumpulan data, terus pengembangan sistem, lalu metode analisis dan perancangan sistem gitu kan. Di sini pada tahap pengumpulan data ini kita lakukan untuk memudahkan kami dalam menganalisis sistem kita gitu kan, informasi penyewaan mobil itu yang kita buat. Adapun teknik-tekniknya yaitu data primer gitu kan, seperti ya dari sumber aslinya gitu kan. Pengumpulan data primer dengan dua cara. Pertama, observasi lapangan. Pertama itu observasi lapangan itu yang kita peroleh secara langsung gitu dari sumber aslinya agar mendapatkan data yang akurat gitu dan sesuai dengan yang kita butuhkan. Maka dengan teknik observasi ini kita akan mendapatkan data mobil gitu kan, data mobil yang ingin dirental gitu kan, detail harga, lalu alur dari penyewaan gitu kan pada perusahaan sistem informasi. Terus yang kedua, wawancara gitu kan. Nah, setelah
tahap observasi yang kedua itu ada kita melakukan tahap wawancara gitu kan, dengan mewawancarai langsung pihak terkait seperti yang menyewakan mobil kepada kita gitu kan, atau user gitu, gimana sih ini cocok tidak user interface gitu, pokoknya seperti itu. Terus tujuan dilakukan tahap ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan perancangan dan pembuatan sistem gitu yang akan dibuat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem persewaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama barang sewa gitu kan. Itu yang kedua, data barang sewa. Yang pertama itu kan nama barang sewa seperti contohnya itu nama merek mobil gitu kan. Terus yang kedua, barang sewa. Barang sewa ya maksudnya barangnya gitu. Barang yang ingin disewakan gitu kan, mobil apa gitu kan. Terus jenis sewa gitu kan. Jenis sewa maksudnya kita mau nyewa itu per hari gitu kan, per minggu atau per bulan gitu kan. Terus yang ketiga, jumlah sewa gitu kan. Jumlah sewanya mau berapa kan. Kan kalau pribadi biasa 1 sampai 3 mobil begitu kan. Cuman kan kalau perusahaan beda lagi. Terus yang ketiga tuh harga sewa. Harga sewanya bervariasi gitu kan, mulai dari terendah hingga tertinggi tergantung jenis kondisi dan kondisi mobil gitu kan dan kelayakannya. Terus ya kita di sini sih bukan maksudnya bukan melakukan maksudnya harga tinggi terus kualitas tinggi juga dan harga rendah kualitas rendah, bukan begitu maksudnya. Tergantung merek gitu kan, merek terus ingin seperti apa gitu kan, sesuai pelanggan yang inginkan gitu kan. Suka ada yang request begitu. Nah di sini itu ada apa sih namanya ya. Terus yang kedua ada data sekunder gitu kan, data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah diteliti, yaitu studi kasus, studi pustaka. Pengumpulan data pada tahap ini menggunakan jurnal dan e-book yang telah tersedia di website sebagai bahan acuan dan referensi dalam penelitian kita gitu. Terus yang kedua, metode pengembangan sistem. Metode waterfall itu memiliki tahapan utama dari waterfall, metode yang mencerminkan aktivitas pengembangan dasar. Terdapat 5, yaitu requirement analysis dan definition. Itu kan, itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Maaf aja nih bila berbelit-belit, ya maaf sih. Saya di sini juga masih ingin membuat gitu kan. Tapi sudah jadi sih alhamdulillah, tinggal ditunggu aja prosesnya gitu kan. Nah, sekian dari saya. Oke, lanjut saja ya. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi website kami tentang sistem informasi rental mobil. Yang kelompok saya itu terdiri dari saya dan Rizal. Yang pertama, kalian harus membuka SMPP kalian nyalakan Apache dan MySQL-nya, ini sudah ya. Nah, kalau sudah, kalian buka CMD kalian dengan menekan tombol Windows R, CD, ketik CD. Nah, saya menyimpan filenya di D ya. Kalau sudah, kalian ketik lagi CD, rental mobil, master. Nah, kalian ketik lagi rental mobil master. Oke, maksud saya kan rental mobil master sudah ya. Kalian ketik PHP artisan shop. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, Laravel Development Serve Start, berarti kalian sudah bisa menjalankannya. Kalian buka ini kalian, browser kalian ketik localhost 8000. Nah, kalau sudah, kalian akan masuk ke bagian login-nya. Kalian masukkan username dan passwordnya, admin. Nah, kalian tunggu dulu prosesnya masuk. Nah, ini tampilan dashboardnya.
ada mobil tersedia, customer, transaksi, dan transaksi aktif. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada mobil tersedia. Ya, mobil tersedia itu yang ini. Di sini ada merek. Nah, merek di sini banyak ya, ada Toyota, Suzuki, Honda, dan lain-lain. Kalian bisa menyesuaikan untuk mobilnya sendiri. Kalian bisa menambahkan, di sini saya baru menambahkan 2, kalian bisa menambahkan, terserah kalian, menyesuaikan dengan mereknya. Di sini contohnya saya ingin, misalkan ini Brio ya, misalkan saya ingin menambahkan yang Brio. Kalian tinggal pilih browser. Nah, di sini kalian nyimpen file fotonya di mana sih kalau ingin menambahkan. Di sini ya, Brio, kalian tinggal open. Nah, sini kalian tinggal isi nama, nomor polisi, saat per hari, warna, dan ini merek, tahun, per hari. Ini menyesuaikan saja. Kalau misalnya Honda Brio kan Honda ya. Nah, kalau misalkan sudah, nanti tampilannya akan seperti yang tadi. Kalau misalnya sudah dimasukkan, kalian simpan. Nah, kalau sudah disimpan, nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, kalau kalian detail, nah ini Brio, nomor polisi, warna, tahun, dan ininya ya. Kalau sudah, kalian juga bisa, ya di aplikasi ini, kalian juga bisa ada fitur CRUD ya, create, update, sama delete. Kalian bisa menambahkan tadi, menghapus, mengedit, kalian melihat juga. Oke, kalau sudah, customer, kita pergi ke customer. Nah, customer di sini itu sama ya sistemnya. Di sini ada nama-nama kalian. Kalau ingin menambahkan, kalian tinggal di sini saja, klik icon tambah. Kalian tinggal tambahkan nick, alamat, nomor telepon, dan ini ya, nama, jenis kelamin. Kalau sudah, kalian simpan. Nah, kalian juga bisa menghapus data pelanggan, edit, dan melihat secara detail. Nah, ini kalau ingin melihat detail customer seperti ini ya tampilannya. Kalau sudah, di sini ada transaksi, di sini ada transaksi, list transaksi, dan riwayat transaksi. Kalau ingin melakukan transaksi atau sewa mobil, kalian di sini ada history ya. History ini ada untuk pelanggan lama dan baru. Kalau misalkan pelanggan lama, kalian tinggal ketik aja namanya siapa sih yang dulu pernah menyewa dan ingin menyewa lagi, misalkan Ucup. Nah, Ucup kan udah ada nih datanya ya. Nah, kalian tinggal pilih mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, terus simpan saja. Ntar proses berjalan. Kalau misalkan kalian pilih pelanggan yang baru menyewa di sistem rental mobil kalian, kalian harus isi data diri dulu, nih alamat, nomor telepon, mobilnya apa, nama, jenis kelamin, emailnya. Kalau sudah, simpan seperti itu. Jadi enaknya kalau udah pernah nyewa di sistem informasi atau rental mobil ini, kalian tinggal masukkan nama saja, datanya sudah tersimpan histori yang dulu. Nah, untuk list transaksi di sini seperti ini ya, Ucup kan sudah melakukan transaksi. Nah, seperti ini tampilannya. Cukup kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalkan ingin menghapus, sudah selesai nih sewa mobilnya, kalian bisa hapus. Kalau sudah selesai, kalian tinggal cek di sini. Nah, untuk riwayat transaksi, nah seperti ini ya, contohnya customer dan Bernier DVM, kalau sudah selesai, ini sudah selesai. Untuk tampilannya, kalian bisa lihat di sini. Nanti kalian bisa mendapatkan stroke. Nah, di sini ada sistemnya. Kalian bisa lihat harga totalnya. Kalau misalnya kalian telat mengembalikan, kalian akan mendapatkan denda. Dan ini totalnya, total dari misalkan kalian telat nih mengembalikannya, kalian akan mendapatkan dendanya. Seperti ini ya tampilannya. Kalau misalkan ingin bukti cetaknya, bisa kalian print di sini. Kalau misalkan ingin dikirimkan ke pelanggannya gitu, misalnya pelanggannya malas datang ke tempat
kalian bisa kirim download, kirim ke itu customer kalian. Nah seperti itu. Udah ya, kalau misalnya itu data mobil, customer, dan transaksi sudah, kalian di sini setting untuk men-setting sistem di sini. Nama tokonya kalian bisa atur. Nah ini untuk manajemen pengguna. Manajemen pengguna atau user kalian bisa buat sendiri di sini, sesuaikan. Sama fiturnya ada tambah, hapus, dan edit. Nah, seperti itu ya. Ini untuk akses atau yang menggunakan sistemnya. Admin, ada super admin. Seperti ini ya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.